Sampai mana nih? Sejauh mana untuk mengamati negara ini supaya sumber daya manusianya itu melesat melejit baik di mata dunia? Oke, terima kasih. Bisa Misalkan. nggut marun, misalnya Misalkan. marun hui. Heeh. Bisa nerekel kalapa. Heeh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di season berikutnya, yang episode yang ke-1. Kemarin kita bahas-bahas masalah negara-negara lain. Kita sekarang bahas negara Indonesia, yang dimana titik kelemahan Indonesia, SMD-nya tuh sampai mana, sumber daya manusianya Pak. Kok sekarang kok kayak gini? Jadi maksudnya gini, jangan jawab dulu Pak, karena saya ngomong. Jadi sumber daya manusia di Indonesia itu kebanyakan gini. Kita mau makan, kadang susah. Kita mau, contoh kecilnya karaoke ataupun hiburan gitu susah. Padahal itu tempat-tempat karaoke pada buka. Kenapa kita itu terlalu sulit gitu untuk mendapatkan materi gitu. Gimana kelemahan, di mana kelemahan kita untuk mendapatkan pundi-pundi berlian ataupun emas permata yang semacam uang. Gimana kita cara mencari di sisi kita lagi terjerat pandemi. Jadi solusi pengamat negara muda seperti Bapak sampai mana nih? Sejauh mana untuk mengamati negara ini supaya sumber daya manusianya itu melesat melejit baik di mata dunia? Oke, terima kasih. Pertanyaan yang cukup singkat. Kita sekarang ada di negara Indonesia. Orang Indonesia itu sekarang ada di Indonesia. Nah, dan sekarang kita semua orang kaya, orang miskin, orang kaya, orang miskin, semua menengah terkena dampak pandemi, yaitu corona. Ya. Apa itu corona? Saya juga belum ngerti, itu bukan harus dijelasin oleh saya ya. Iya. Maaf Pampura ini mah ya, kata Indonesia Sunda nama gitu loh. Tapi kita sebagai sebagai orang yang tidak kaya, tidak miskin, kita harus kreatif dalam membangun SDM itu. Apa itu SDM? Apa? Lu tahu gak? Sumber daya. Sumber daya. Kita harus bersumber kepada daya. Daya listrik, daya apa gitu loh. Sumber daya manusia, kan kita seorang manusia, Tapi bukan kan binatang. saya potong. Maaf, sob. Tapi kan padi itu tumbuh dengan air, bukan dengan listrik Pak. Nah, lu kagak tahu listrik itu apa? Listrik itu L-nya adalah listrik ya. Yang mengalir itu adalah air ke dalam padi. Nah, listrik itu adalah ada alirannya. Seandainya Pak, maaf saya potong Pak. Iya. Seandainya ini padi kita setrum, apakah kita akan gosong ataupun langsung matang? Sekarang juga padi nggak perlu ada air gitu loh. Kita colokin aja ke listrik gitu loh. Di mana listrik itu menggunakan listrik, dan di mana itu si padi itu mencengangkan SDM itu dalam. Oke, saya maaf potong. Oke, nanti kembali lagi di acara podcast siap-siap. Terima kasih. Iklan berikutnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi di acara podcast bersama pengamat politik, pasti di pembahasan sumber daya manusia Indonesia untuk kedepannya lebih baik. Ya, baik, terima kasih. Untuk pertanyaan selanjutnya Ya, Pak, seperti ini. Gimana caranya untuk sekarang kan sekolah nih? Sekolah kan otomatis tidak sekolah. Tapi kan itu status sekolah, tapi tidak sekolah gitu. Sok gimana menurut Bapak pengamatannya? Kita itu sekolah. Saya juga sekolah nggak lulus, ya. Dan di mana kita belajar, di mana saja kita bisa belajar, gitu loh. Ya, belajar di mana saja kita bisa belajar, di rumah bisa belajar, di jalan bisa belajar, di atas pohon bisa belajar kita, ya kan? Di WC. Di WC bisa belajar. Di mana saja kita belajar, di mana saja orang bisa belajar. Jadi jangan nentuin dulu lu sekolah gitu loh. Sekolah itu liur. Kata gua itu ya, kata Sundanya juga gua kalau ngomong Sunda agak belibet gitu. Ke Inggris gua. Kita tentunya belajar di mana saja bisa gitu loh. Dengan jangan bermalas-malasan tentunya gitu loh. Kita bisa. Oke, Pak, saya potong Pak. Maaf potong. Potong baik. Enggak, jadi seperti ini Pak. Ya. Seandainya ini anak sekolah kan jajan harus. Ya. Jadi kita malah lebih pengeluaran seorang bapak ke anaknya itu malah lebih dari anak sekolah. Jadi kita otomatis tanggung jawabnya itu berlebih. Beli handphone lah, beli kuota lah, bla bla, makannya lah, jajannya. Jajan enggak dia walaupun enggak sekolah tapi jajan harus turun Pak.
Gimana itu menurut pengamatan Bapak? Oke, nanti jawab aja iklan selanjutnya. Oke, selamat datang. Masih dengan pengamat politik. Mikir aja. Masih dengan pengamat politik. Ya. Pertanyaan tadi gimana Pak jawabannya? Pertanyaan tadi bahwa sesungguhnya adalah kendalinya uang gitu loh. Dan di mana anak gak sekolah kan banyak diam di rumah gitu loh ya. Gimana caranya itu anak itu harus kreatif dalam mengembangkan. Cobalah kita lihat dulu. Anak kita nih lihat bisa apa nih, bisa marud misalnya, marud hui, bisa nerekel kalapa. Lu suruh aja dulu kerja sekarang mah gitu loh sebelum sekolah. Jajannya set bisa dijajanin itu uangnya. Bisa apa aja yang kreatif gitu loh, bersihin kipas angin atau casan gitu loh di rumah kan bisa gitu loh. Tapi lihat dulu potensi anak kita seperti apa gitu loh. Jangan lu suruh anak lu gak bisa nyupir, lu suruh nyupir angkot bisa nabrak gitu loh kan. Ampun Pak. Iya pasti lu ampun, soalnya kita di mana bidangnya anak kita apa lalu masukin aja ke situ gitu loh, biar kita nggak pusing ke lubang yang sama. Nah bukan. Gitu jadi harus bukan misalkan ya, maaf nih kamera. Iya. Kita contohnya harus kreatif lah gitu, meskipun kita di cicing di rumah gitu loh. Tapi katanya Bapak untuk sementara ini saat ini lagi di posisi Covid kayak gini Indonesia, katanya Bapak buka PT baru ya? PT Anugerah Negara Alam Sejahtera. Itu saya di mana itu mengkelola anak-anak supaya berkarya, berkreativitas di dalam itu. Iya. Jadi bangsa Indonesia itu jangan cuma anak-anak negara Indonesia itu jangan cuma mau jajannya aja kepada minta orang tua. Harus ada timbal baliknya gitu loh. Iya. Maaf ya. Oke. Ini masih bersama pengamat politik Indonesia tentang solusi gimana sumber daya manusia itu bisa melejit, meninggi sejauh setinggi-tingginya. Jadi kata Bapak ini rangkuman dari obrolan tadi. Jadi kita itu harus kreatif ya. Nah, itu. Yang saya tanyakan, Bapak buka PT produksi apa gitu? Belum sih, Pak. Berencana. Rencana bagus juga idenya. Rencana gitu loh. Kalau rencananya juga kan kita harus punya rencana. Itu Pak, wig dari rambut singa gitu. Oh, ada. Ntar saya pasti bikin itu dari wig dari rambut singa Pak, bagus Pak. Jangan, gua sekarang banyak rambut yang dikuning-kuningin. Gigi yang dijoin gitu. Gua kepikiran di situ lah gua lah. Kreatif kayak gitu ngapain gitu loh. Kita sama Tuhan kasih rambut hitam ya hitam dulu gitu loh. Jangan kita melebihi batas kewajaran gitu loh. Dalam rencana ininya, dalam rencananya yang tiangnya gitu loh. Rencana bencana. Alhamdulillah. Gitu, Alhamdulillah kita terinspirasi dari Bapak. Pasti Bapak Bulog yang punya kawasan Parabenghar yang jalannya terbuat dari gula. Itu gua itu yang bikin gua itu. Enak banget Pak. Pasti. Ibu-ibu habis Pak jalan sekarang. Gulanya diambil. Iya gitu loh. Maaf gua mah. Bukannya sombong gua mah orangnya. No yang itu tuh. Jembatan di atas itu. Di atas lah. Pak. Itu siapa yang bikin? Lah, siapa? Gak tahu. Alhamdulillah sampai situ Pak. Iya sampai situ gua mah gak sombong lah orangnya pokoknya. Gua mah apa adanya gua mah. Tapi kerja masih Pak? Enggak. Kan kita kalau masalah ojek lah. Kita adanya aplikasi itu gua. Jadi katanya Bapak bikin usaha ojek online juga ya? Ya, apa namanya Pak? Goret. Digogol langsung geret. Nah, itu. Alhamdulillah. Sekarang bangkrut. Bangkrut juga, Pak. Bukan bangkrut kali, diserahkan apa dijual? Iya, itu diserahkan kepada GoBed. Leasing. Alhamdulillah, Pak. Alhamdulillah. Termasuk Bapak orang yang sukses di bidang
Amin. Di bidang perpolitikan membantu mengembangkan sumber daya manusia Indonesia untuk bersaing di negara-negara lain gitu loh. Alhamdulillah, Pak. Yang kemarin kacang hijau saya kirim ke India itu alhamdulillah kacang hijau kirim ke India, terus pete yang ada di ini ke Cina, Sri Lanka, Thailand, alhamdulillah gua gitu loh. Dari bahan-bahan petani gua kirimin ke ini dulu gitu loh. Berapa karung, Pak? Apanya? Kirimnya? Apa? Kirimnya berapa karung? 2 karung.